Dan pada hari ini yang bertugas sebagai host ada Lilia Sari dan sebagai moderator Miss Tuti Romdo. Sorry. Sebagai moderator adalah Pak Mugid Rifai dan sebagai presenter kali ini adalah Ibu Tuti Romdo. Materi kita pada hari ini adalah tentang buku antologi. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu juga Ananda ya, yang ingin buat buku antologi, nanti kita akan dengarkan dengan baik pemaparan dari pemateri kita yang luar biasa. Baik Bapak, Ibu dan Ananda, ingatkan bahwasanya selama Pikon berlangsung, selama seminar ini berlangsung, dimohon mikrofonnya dimatikan atau di mute mikrofonnya supaya suaranya hanya satu saja yang terdengar ya. Jadi tidak rame, tidak terdengar suara yang lain. Jadi diingatkan supaya mikrofonnya di mute ya. Oke. Dan saat berlangsung ya, kami nanti akan share referensi. Kami mohon Bapak Ibu dan Ananda untuk atensinya di link yang akan saya share di room chat ya. Baik, sepertinya Bapak Ibu dan Ananda sudah tidak sabar ingin mendengar pemaparan dari presenter kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Ibu Tutiro dengan judul Asiknya Membuat Buku Antologi. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita sang kalem kali, Bapak Mugid Rifai. Silakan, time is yours untuk memimpin untuk mendampingi Bu Tuti selama pemaparan pada pagi. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Ananda yang sudah hadir di Pikon kita kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan hari ini pada Pikon kali ini tema yang akan diangkat adalah tentang asiknya membuat buku antologi. Dan tadi sudah dibawakan sebentar oleh Ibu Lilia Sari. Dan sebagai pemateri pada kali ini adalah Ibu Tuti Romdo. Akan saya perkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau adalah salah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kota Cirebon dan menempuh pendidikan di IKIP Bandung, kemudian S2 di Indra Pasta ya. Dan sudah mengajar di SMA Negeri Kota Cirebon, SMA Negeri 4 Kota Cirebon sudah lama sekali, sudah puluhan tahun mungkin, sejak tahun 1987 mungkin. Nah, kemudian beliau ini juga aktif di berbagai kegiatan, dan pada Pikon kali ini kita akan mendengarkan bahasan tentang bagaimana asiknya membuat buku antologi. Langsung saja kita dengarkan pertama kepada Bu Tuti Romdo, kami silakan. Terima kasih Bapak Ugit dan Ibu Dewi untuk share screen. Bapak, hari ini kita akan tentang bagaimana asiknya membuat buku antologi. Sebetulnya saya juga penulis pemula, belum banyak menelurkan karya dalam buku yang dipublikasikan, tetapi izinkan saya untuk share apa yang saya tahu tentang penulisan buku antologi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua
Dan salam semoga senantiasa tersurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umumnya kita. Amin. Kali ini seperti saya beritahukan tadi akan membahas tentang profil buku antologi beserta proses pembuatannya dengan harapan materi dapat mendapatkan penjelasan yang memadai tentang liku dan proses pembuatan buku antologi. Selanjutnya saya memotivasi sahabat semua bersama-sama berproses membuat siapa tahu setelah selesai kegiatan VCT Batch 8 ini, kita peserta yang ada di sini juga teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, bapak yang menghadiri VCon ini bisa bergabung dan menghasilkan satu karya buku antologi. Dengan memilih satu buku antologi, ini bisa menjembatkan untuk langkah menerbitkan karya mandiri berupa buku solo. Anggaplah ini proses pembelajaran bersama sekaligus menginspirasi bersama dan serahkan bersama. Selamat meneliti. Seperti sudah disampaikan oleh Pak tadi, saya Tuli Romdo dari SMA Negeri Cirebon bisa dihubungi melalui nomor WA 018237629 dan email address romdotuti@gmail.com. Saya adalah salah seorang pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Cirebon. Sudah lama di sini dan sudah menjelang pensiun. Ya, saya juga pernah mengajar di Ganda OPEX Cirebon, di LPP Lia Cirebon, juga di Gatehouse. Kadang-kadang saya dihadiri oleh English Language Executive dari Jakarta. Ini biasanya pelaksanaannya pada saat Pertamina merekrut pegawai. Yang berikutnya, saya pernah aktif di Himpunan Pramuwisata ISA Kota Cirebon. Pengalaman berorganisasi, pernah menjadi Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Cirebon. Kemudian buku yang sudah saya publikasikan, Practices Make Perfect, kemudian Jejak Pengabdian, Pelangi Usai Hujan, Madrasah Cinta, dan Keep Safe Indonesia. Ini hampir semuanya buku antologi. Ya, baik. Kita lanjutkan pemaparannya. Kita mulai dengan pendahuluan. Buku antologi itu apa sih? Buku antologi adalah salah satu buku dari sangat banyak jenis buku yang ada. Ada novel, ada cerpen, ada yang lainnya. Nah, alasan kenapa penulis senang menghadirkan buku antologi adalah di dalam penulisan buku antologi ini ada nilai kebersamaan, persaudaraan, dan persahabatan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya. Bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang senang bersosialisasi, di sini kita menelurkan karya, tetapi juga bisa menjalin silaturahmi, membawa bisa bukan hanya dari satu daerah atau satu pulau yang ada di Indonesia, tapi bisa dari berbagai seluruh Indonesia, bahkan bisa dengan penulis dari luar negeri.
Buku antologi ini sangat unik karena selalu menghadirkan nuansa warna-warni seperti dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena penulisnya banyak. Saat awal kehadiran antologi karena akan menjadi suatu ikatan yang menguatkan dari semua yang terlibat dalam penulisan dan produksinya. Nah, ini profilnya apa itu antologi? Sebagai kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau pengarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membatasi antologi sebagai buku yang ditulis oleh beberapa orang atau banyak orang. Nah, kelebihan buku antologi. Suatu karya pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lengkapi jenis lainnya. Kelebihan dari buku antologi adalah mengumpulkan beragam perspektif. Karena penulisnya banyak, latar belakangnya beda, di buku itu akan hadir perspektif yang gam. Misalnya kita meluncurkan tema keluarga sakinah. Bisa penulisnya nanti membahas dari perspektif syariah, psikologi, kedokteran, hukum, budaya, antropologi, sejarah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan kekayaan perspektif, kekayaan pengetahuan dari para ahli bidang masing yang pada saat itu menjadi tim penulis buku antologi. Kelebihan yang kedua adalah mengumpulkan beragam cita rasa. Gaya bahasa setiap orang tidak sama, maka ketika membaca buku antologi ini kita tidak jenuh. Jadi dengan gaya bahasa seperti ini, ada gaya tulisan begini, ada bertutur yang berbeda di sana bercampur menjadi satu. Kelebihan ketiga, kita mengumpulkan beragam umur dan generasi. Lebih kaya karena manusia dan atau generasi punya kebiasaan berbeda, kemudian gaya tutur yang berbeda juga. Yang ini yang tidak bisa sebuah buku yang tulisnya. Kelebihan yang keempat adalah waktu buat buku antologi lebih cepat karena buku ini berisi hasil karya. Kita buku solo semuanya harus kita yang mempersiapkan. Tetapi kalau buku antologi cepat. Yang kelima, pembiayaan bisa ditanggung bersama. Apabila dengan model self-publishing atau penerbit indie, sebuah buku antologi bisa ditanggung secara bersama proses pembiayaannya. Dan ini akan meringankan beban yang kita tanggung berbeda dengan buku solo. Model self-publishing atau penerbit indie berkonsekuensi pihak penulis membiayai sendiri proses produksi. Kalau memilih penerbit mayor. Kelebihan yang berikutnya adalah promosi dan penjualan buku secara koyokan. Penulis mempromosikan buku masing-masing, menjual bukunya masing-masing tergantung dari kesepakatan yang dibuat dengan pihak penerbit. Besarnya bisa lebih banyak dan bisa menjangkau
wilayah yang luas karena penulis berasal dari berbagai daerah. Nah, selain kelebihan tadi, ada kekurangan dari buku antologi. Satu, corak dan kualitas tulisannya beragam karena penulis berasal dari level pengalaman, level pengetahuan, dan jarak atau corak yang berbeda. Kemudian kekurangan yang kedua adalah peluang muncul konflik of interest. Tetapi ketika saya bergabung dalam tim penulis antologi, saya menggunakan juga untuk bisa mengasah kemampuan bernegosiasi dalam tim. Yang berikutnya, kekurangan yang ketiga adalah soal royalti atau fee. Kalau kita kesepakatannya dengan penerbit itu royaltinya royaltinya harus oleh banyak penulis. Tetapi ini bisa diatasi dengan pembicaraan yang matang sebelumnya. Kemudian kekurangan lain adalah keuntungan finansial, ya. Status hak naskah ini milik siapa? Milik pribadi atau milik penerbit atau yang lainnya. Nah, biasanya ini kita jadi satu kali kontribusi dari penerbit dan juga menjadi milik penerbit atau tetap menjadi milik kita, sepakatannya hanya penerbit saja. Nah, sekarang antologi. Yang pertama, kerja oleh naskah. Siapa inisiatornya? Bisa tangan, bisa komunitas, bisa lembaga, bisa siapapun. Yang antologi saya yang tadi disampaikan itu dibuat dengan inisiator yang berbeda-beda. Ada institusi sekolah, ada dinas pendidikan, ada yang tim dan menjadi inisiator. Sejenis inisiasi penulis, kontrol pengiriman naskah, sampai pengerjaan tata cover, negosiasi dengan penerbit atau percetakan, promosi, penjualan, ini dikerjakan oleh tim kerja. Namun apabila ada penerbit mayor yang bersedia membuka antologi tersebut, pekerjaan teknis ditangani oleh penerbit. Para penulis juga bisa menyetorkan tulisan pada pihak penerbit. Saja semuanya didasari dengan kesepakatan yang dibuat antara penulis dengan penerbit. Yang kedua adalah proses penentuan tema. Siapa yang harus menginisiasi penentuan tema? Pihak inisiator pembuatan buku antologi. Ketika saya tergabung dalam tim tulisan buku antologi Indonesia kita sendiri, maka semuanya dirembukan secara bersama. Semua diminta untuk mengajukan tema, misalnya 10 tema, kemudian kita ringkaskan menjadi pilih dari 10 ini yang diurutkan terpilih satu tema. Nah, tema bisa ditentukan langsung oleh pihak inisiator kalau kita bekerja untuk tim yang punya inisiator sendiri. Tetapi bisa pun dan apa yang diundang seperti tadi. Yang ketiga, proses mengundang tulis atau kontributor.
Ada banyak kriteria dalam mengundang penulis dan nama buku, bisa karena sudah berada dalam satu komunitas sama, jadi masing-masing sudah saling mengenal gaya penulis masing-masing. Mengundang juga bisa beragam, bisa mengundang secara terbuka melalui publikasi media baik online maupun cetak dan elektronik, bisa juga mengundang melalui suatu lomba menulis atau kelas menulis. Kalau tergantung kelas, misalnya kali itu kita buat buku analogi untuk dengan inisial tersebut. Sejalan dengan beriringnya waktu, kita komunikasi dengan penulis dalam tim itu, kemudian akan lahir karya-karya antologi lain yang diinisiatornya tentu serta tulisan teman-teman di buku dibuat, mereka kayaknya saya ada kesulitan dengan penulis ini, kemudian kita mengundang dan berembuk sama-sama untuk menelurkan buku antologi lainnya. Jadi kalau sudah satu kali menulis buku, saya berdasarkan selalu kecanduan untuk menulis. Juga di undang tertutup, yaitu menunjuk atau menentukan nama-nama penulis yang ingin dilibatkan dalam pembuatan. Yang berikutnya, hal penting yang harus disepakati inisiator dengan penulis. 1. Kesepakatan tema buku. Terutama jika buku antologi ini bercorak non-fiksi. Namun yang berjenis datanya tidak perlu membuat kesepakatan tema, tapi ditentukan oleh inisiator. Nah, kesepakatan yang kedua adalah jenis tulisan yang dimaksud. Yang dimaksud dengan jenis tulisan ini apa? Cerpen, narasi, feeder, kisah hikmah, dongeng, pengalaman, dan lain-lainnya. Kesepakatan jenis ini supaya isi buku relatif satu harus dibuat. Bukan mengumpulkan semua jenis tulisan, namun satu jenis. Yang ketiga, kesepakatan umur tulisan. Umur tulisan adalah naskah yang akan dijadikan analogi. Apakah harus yang baru ditulis atau stok lama yang dipilih oleh para penulis. Jika boleh mengirim naskah lama dalam kurun waktu berapa tahun? Atau ada batasan waktu. Yang kesepakatan hak kepemilikan tulisan. Sejak dari awal harus sudah dikati naskah yang dikirim buku itu. Apakah menjadi penerbit atau tetap menjadi hak penulis. Jika menjadi hak penerbit, apakah untuk jangka tertentu atau selamanya. Ini semua mengandung konsekuensi yang berbeda. Kesepakatan kelima, yaitu teknis penulisan, misalnya terkait cara penuturan, apakah menggunakan sudut pandang orang pertama saya atau sudut pandang orang ketiga dia mereka, terkait metodologi juga metodologi atau di referensi tulisan dalam bentuk langsung sebagai catatan kaki atau daftar pustaka di bagian paling akhir. Termasuk jumlah atau batasan yang pendeknya sebuah tulisan. Ini harus juga disepakati sejak awal. Yang keenam, kontrak kerja bersama penerbit buku. Nah, ini yang biasanya ya, kita harus benar-benar terbuka kalau kita bekerja dalam satu tim, bagaimana kesepakatan dengan
saya miliki, kebetulan saya pernah menjadi tim inti dalam penulisan buku antologi. Kita mencari penerbit yang kira-kira biayanya terjangkau oleh seluruh penulis, kemudian biayanya berapa, dibaginya tergantung sesuai kesepakatan dengan para penulis. Kadang dihitung menjadi harga per buku. Jadi kalau harganya sekian dibagi berapa penulis, kemudian penulis akan mendapatkan berapa buku, begitu. Nah, sekarang kita lakukan pembuatan antologi tahap yang keempat, yaitu pengumpulan, bisa di rewel atau media lain yang disepakati. Karena kontributor penulis ini menulis di tempat masing, tidak berkumpul dalam satu tempat. Yang penting deadline-nya harus jelas. Yang kelima, proses pengeditan. Pengeditan suatu buku antologi merupakan proses pemeriksaan, pembenahan, penyesuaian dari banyak penulis yang memiliki beragam karakter tertulis. Para editor yang sudah ahli akan melakukan pengeditan dengan bentuk terlalu jauh berbeda antara satu dengan lainnya tanpa mengubah isi dan makna. Pengeditan konten, pengeditan tata bahasa, ejaan, lahan tulisan, dan lain sebagainya. Pengeditan ini dilakukan secara lapis. Pertama dilakukan tentu saja oleh penulisnya sendiri. Jadi kalau kita menulis setelah selesai, menurut para ahli, kalau kita menulis, tulis saja dulu sampai selesai, baru setelah selesai lakukan pengeditan. Pengeditan kontennya, kemudian pengeditan bahasa, pengeditan ejaan, pengeditan kesalahan tulisan, dan lain sebagainya. Makanya seorang penulis itu dituntut untuk sering membaca agar memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat tulisan yang bagus. Yang kelima, proses pengeditan. Jika para penulis sudah memiliki jam terbang tinggi, kerja para editor tidak berat. Lain dengan kalau kita mengedit tulisan penulis pemula. Yang keenam, proses produksi. Diawali dengan menata, desain letak, kemudian covernya, kemudian mengurus ISBN-nya juga termasuk di sini. Nah, jika buku antologi diterbitkan dengan model penerbit indie seperti semua pekerjaan produksi ditangani oleh tim kerja yang dibentuk oleh inisiator. Namun, jika oleh penerbit mayor, semua dilakukan dari penerbit mayor. Yaitu proses publikasi ini bisa dilakukan secara online maupun offline menggunakan aneka media elektronik atau yang lainnya. Site atau sosial media yang lain. Yang kedelapan, proses penjualan distribusi. Buku ini bisa dijual sebelum dengan cara order. Bisa juga penjualannya bisa online maupun offline. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah proses evaluasi dilakukan terkait dengan banyak aspek, misalnya respon besar atas buku tersebut, tingkat penjualan, rencana cetak ulang, pembagian royalti, dan sebagainya. Evaluasi ini dilakukan bersama oleh pihak inisiator dan penulis atau pihak penerbit mayor. Nah, ini contoh buku yang sudah saya temukan bersama teman-teman yang lain. Misalnya di buku Keep Safe Indonesia, ini buku saya sama teman-teman dari seluruh Indonesia.
yang bercerita tentang pengalaman yang ingin dibagi selama masa pandemi COVID-19 ini. Pengalaman, ada kreativitas. Kemudian buku ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa ibu masing-masing penulisnya dan bahasa Indonesia. Di sini ada 7 bahasa daerah terkumpul dalam buku ini. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jawa Pantura, bahasa Betawi, Minangkabau, Banjar, dan bahasa Banyumasan. Jadi ketika kita membuat buku, kita boleh berkontribusi atau membuat kesepakatan dengan tim yang kita buat. Yang berikutnya, yang Pelangi Usai Hujan, ini berisi kisah-kisah kebangkitan dari keterpurukan yang dialami oleh penulis atau orang-orang di sekitar penulis. Yang madrasah ini kumpulan percikan berbagai pikiran dan perasaan yang terserak di seluruh Nusantara. Juga ini ditulis dengan penulis dari berbagai pulau di Indonesia. Yang jejak pengabdian, jejak cinta dan pengabdian itu saya tulis bersama kelas menulis online. Itu saja yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini, dan mikrofon saya kembalikan kepada moderator, Ibu Dewi. Terima kasih. Pak Ugit, mohon maaf. Moderatornya Pak Ugit, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti, menarik sekali tentang membuat antologi, karena sebenarnya saya juga membuat buku membuat bersama-sama atau solo, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Nah, baik, setelah ini Pak Ugit, setelah ini kita terbitkan buku Tidewi. Antologi diterbitkan atau baik, Bapak Ibu yang memiliki unek-unek, barangkali ada yang ingin disampaikan, pertanyaan atau apa, silakan sampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan, atau bisa bertanya langsung melalui fasilitas dan silakan sampaikan pertanyaannya. Masih kami tunggu. Baik, barangkali ada pertanyaan langsung atau mau disampaikan lewat chat, silakan. Atau tambahan sharing. Iya, barangkali ada juga yang mau sharing pengalamannya atau ceritanya dalam membuat buku antologi. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ini, saya ingin bertanya sedikit, sama Ibu membuat atau bergabung dengan teman-teman lain membuat buku antologi ini, kendala yang paling sering dialami oleh Ibu itu apa, Bu? Biasanya terutama saya menjadi tanggung jawab ya, tim penanggung jawab, itu biasanya teman-teman tidak tepat waktu dalam pengiriman naskah. Hanya kita harus masuk karena kita berada di berbagai walaupun masih
zaman sekarang mudah berkomunikasi, tetapi kesibukan teman-teman penulis biasanya ada saja yang karena keterbatasan waktu agak lambat menulisnya. Tapi komunikasi kita cepat, selalu update, biasanya tidak ada kesulitan kemungkinan. Terima kasih Bu. Nah, sebagai tulis pemula ini biasanya kalau saya sendiri sering mengalami stuck gitu. Jadi ingin apa lagi nih saya? Bagaimana menangani hal seperti itu? Ya, betul. Menurut Pak ahli, Pak Ugit, kita harus menulis seperti bernafas. Tulis saja dulu, jangan pikirkan, aduh ini kayaknya salah di sini, ini atau harus diulang lagi atau bagaimana. Makanya menulislah seperti bernafas, katanya Pak Ugit. Tulis saja dulu sampai selesai, baru pengeditan dilakukan setelah selesai. Yang membuat kita stuck biasanya karena kita menulis, kebiasaan kita menulis sambil mengedit. Nah, stuck di situ. Menulislah seperti kita bernafas, tidak ada tulis sampai selesai, baru lakukan. Itu pengalaman yang saya telah membuat buku antologi sama teman-teman. Baik, terima kasih sekali. Memang itu yang sering saya rasakan, terutama kalau menulis yang sifatnya akademis. Kalau menulis cerita itu kan biasanya kanjina, apa yang dibayangkan itu yang ditulis, atau menulis sifat akademis itu saya agak mikir lagi ini mau menyambungkan dari ide ini ke ide yang lain gimana bahasanya dan seterusnya. Tapi ya betul kata Ibu tadi, dicoba aja dulu, ditulis saja dulu. Nanti setelah itu kan ada tahap proofreading, dibaca ulang, ada hal-hal yang kurang tepat, kira-kira bisa diedit. Jadi pengeditan nanti setelah selesai. Jadi jangan menulis sambil mengedit, ya. Baik, ada pertanyaan ini dari... Ini izin bertanya, Bu, apakah buku antologi ini dapat dikatakan sebagai karya tulis dunia? Dan bagaimana cara kita memaksakan diri untuk menulis? Wah, silakan, Bu. Bagaimana kita bisa, yang terakhir punten karya tulis ilmiah, itu yang pertama. Ya, betul. Bagaimana memaksakan diri untuk menulis? Untuk menulis, ya. Yang pertama, itu karya tulis ilmiah. Kemudian yang bagaimana kita membiasakan diri untuk menulis. Jadi menulislah dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak usah cari hal-hal yang sulit yang tidak ada di pikiran kita. Jadi tulislah misalnya, sekarang kita ikut kegiatan Vikon. Kemudian kita bersepakat, mari kita menulis, mau ditulis dari sisi apanya, gitu. Dari misalnya pengalaman, kesulitan, hambatan, kemudian cara membuat solusi dari kesulitan yang kita alami selama kegiatan ini. Nah, tulislah itu. Menulislah dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Jadi gunakan panca indera ini sebagai input untuk bahan tulisan kita. Ada teman saya, seorang pengawas hebat dari Cianjur, itu Ibu Badriah. Beliau duduk saja di sini, kemudian mendengarkan curhatan teman-teman guru tentang siswa atau apa, itu bisa langsung jadi suatu tulisan. Jadi menulislah dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, atau apa yang kita raba dari panca indera ini. Begitu. Baik, terima kasih Bu. Masih kami menunggu pertanyaan kali ada yang baik, silakan tulis di kolom chat atau silakan boleh bertanya langsung.
Atau barangkali ada yang mau sharing? Ya, barangkali ada yang mau sharing juga. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pemaparan kali ini, kami ingin memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Ugi, Bu, Bapak, Ananda, peserta Vikon kali ini. Saya motivasi teman-teman semuanya untuk selalu usahakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang dia curahkan dalam sebuah tulisan. Nah, supaya mudah, mulailah dengan buku antologi karena itu akan kumpul naskah dari hingga bisa disebut dan pelajaran bagaimana buku itu menjadi sebuah buku yang bisa dipublikasikan. Itu saja, Bapak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, Anda dengan pemaparan adalah ikon kita kali ini. Mohon maaf ada kesalahan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibi. Oke, ya baik, terima kasih Ibu Tuti yang sangat luar biasa pada Pak siang ini tentang musiknya antologi. Ternyata mulai menulis itu apa yang kita lihat, apa yang kita something. Kita diakui keberadaan kita jika kita menuliskan sesuatu. Jadi kalau kita tidak pernah menuliskan sesuatu, berarti keberadaan kita belum pernah diakui. Seperti itu mungkin ya. Oke, baik Bapak Ibu Anda, sebelum kita akhiri, ini ada sesi foto bersama dulu sebagai bukti bahwa saya akan melaksanakan Vikon pada siang hari ini. Mohon perkenan Bapak Ibu Ananda ya, jika tidak keberatan untuk menampilkan yang cantik dan juga ganteng ya. Silakan kita akan foto bersama. Oke, kami mohon bantuan untuk di foto, di screenshot ya. Oke. Ya, baik, kita mulai ya pada slide yang pertama. Ya, ini bukti bahwasanya Bapak Ibu Ananda menghadiri Vikon TDU kita siang kali ini. Oke, ya kita mulai ya. Oke, siap-siap ya. Tampilkan senyumnya yang paling menarik. Ya. Protokol kesehatan. Ingat-ingat pesan ibu. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, baik. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ugit smile. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu Anda, terima kasih banyak sekali atas kehadirannya, juga kepada para instruktur kami yang luar biasa ya, hebat ya, Ibu Ari Yunus, juga rekan-rekan kami yang di virtual coordinating batch 8 di Kufai. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua di sini dan juga Anda yang hebat dan luar biasa. Semoga bisa menginspirasi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Tuti. Dari detik ini kita torehkan sesuatu di ya, safety, right
something. Jadi jangan dipendam saja dalam hati. Mungkin ya. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini karena di sisi lingkup Jawa Barat saya akan penutup dalam Sunda. Ngantos sakedar bari dahar sareng ten salah kecap salah ucap abi nuhunkeun dihapunten. Oke, untuk orang Cirebon mudah-mudahan paham ya. Oke, karena ini adalah Jawa Barat, kita coba saat ini pakai bahasa Sunda. Hatur nuhun kasadayana, thank you very much for your attention, for your participation, for the meeting for today. Ya, kita lagi pada sesi berikutnya nanti siang ya. Oke, thanks a lot ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Ananda yang hebat, yang luar biasa. Semoga sehat selalu. Semoga kata ibu 3. Oke, cuci tangan ya, memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih banyak ya. Kita ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.